Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Baik anak-anak, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 3, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada minggu lalu kita telah mempelajari poin A, yaitu pengertian dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana kita telah memasuki pada poin B, yaitu kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perlu kalian ketahui bersama bahwasannya jumlah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya banyak sekali. Akan tetapi yang wajib kita ketahui yaitu ada 4 kitab, yang mana yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu kalian ketahui bersama pula bahwasanya para rasul itu menggunakan bahasa yang sama seperti bahasa kaumnya. Mengapa? Agar para rasul dapat lebih mudah menyampaikan isi dari kandungan kitab-kitab tersebut kepada umat-umatnya, agar lebih mudah memahami, agar mereka dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh rasul-rasul mereka. Ya. Baik, kemudian kita akan lanjut pada pembelajaran kitab, yaitu kitab yang pertama, kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat tersebut diturunkan kepada Nabi Musa di atas bukit Tur Sina. Setelah Nabi Musa berhasil lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon agar umatnya mendapatkan petunjuk agar tidak hidup dengan bebas, agar tidak hidup dengan semaunya selepas kaumnya terbebas dari siksaan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka diturunkanlah kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Isi dari kitab Taurat adalah, intinya adalah tauhid, ajaran untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran untuk meninggalkan segala larangan-larangan apa yang telah diperintahkan di dalam kitab Taurat tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab tersebut diturunkan di daerah Darussalam, yaitu di Israel, pada abad sebelum Masehi. Dan kitab Zabur tersebut diturunkan kepada Bani Israel, yang mana isi dari kandungan kitab Zabur adalah tentang tauhid, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah kitab Injil, yang mana kitab Injil tersebut diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab tersebut diturunkan pula di daerah Yerusalem, yaitu di Israel, yang mana kitab tersebut turun pada abad pertama Masehi. Kemudian isi dari kandungan kitab Injil adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang hidup zuhud, yang mana kitab tersebut diturunkan karena pada masa tersebut kaum Nabi Isa hidup dengan kerusakan, dengan ketamakan, dengan kerakusan. Jadi kitab tersebut sebagai pedoman agar mereka hidup dengan zuhud, agar hidup dengan sederhana, agar mematuhi hukum-hukum yang ada di dalam kitab Injil tersebut.